Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini, konsumerisme semakin bergejolak dan semakin terasa di masyarakat. Selamat pagi pemirsa, saya Hilary Julianti. Hari ini saya membawa kabar terkait konsumerisme. Fenomena konsumerisme semakin terasa di masyarakat modern. Banyak orang membeli bukan lagi karena kebutuhan, melainkan gaya hidup dan tren. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan masalah seperti meningkatkan sampah, perilaku boros, dan tekanan sosial untuk selalu mengikuti mode terbaru. Pakar ekonomi meningkat, bijak dalam berbelanja, dan mengutamakan kebutuhan adalah kunci agar konsumerisme tidak berdampak negatif bagi kehidupan. Berikut ini beberapa hasil survei teman saya yang menanyakan terkait konsumerisme pada guru-guru dan siswa-siswa lainnya di sekolah kami. Apakah orang di sekitarmu sudah terpengaruh oleh gaya hidup konsumerisme? Orang di sekitar saya sebagian memang sudah terpengaruh oleh gaya hidup konsumerisme. Ada juga yang memang masih mempertahankan skala prioritas terkait dengan kebutuhan ataupun apa-apa yang memang dibutuhkan oleh yang bersangkutan, tidak membeli barang-barang yang memang hanya mereka inginkan. Seperti itu mungkin. Terima kasih, Pak. Bagaimana pendapat Ibu tentang konsumerisme? Konsumerisme itu tadi dikatakan itu tentang pembelian suatu barang atau jasa ya. Orang dengan membeli barang mewah atau mahal bisa menjadikan kebahagiaan atau kesenangan. Menurut Ibu juga itu tidak selamanya memiliki atau membeli barang dan jasa yang harganya mahal atau murah, tidak selamanya kita menjadikan kita bahagia atau senang, ya kan? Nah, tidak selamanya begitu, tidak selamanya. Bisa aja sebaliknya. Sebaliknya apa? Ya bila kita memiliki atau membeli barang dan jasa yang harganya kecil atau murah, bisa aja kita menjadikan bahagia. Itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Apa dampak negatif dari konsumerisme dan bagaimana cara mengatasinya? Konsumerisme itu kan artinya kita mengeluarkan uang dengan cara yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu ya. Artinya kita membeli hal-hal yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, gitu kan? Menurut pendapat Ibu ya. Ya, Ibu. Jadi dampaknya nanti ke keuangan akan, ya artinya keuangannya kacau balau, gitu. Karena kita tidak skala prioritas, tidak mementingkan yang perlu. Jadi kita hendaknya beli yang butuh, bukan yang kita inginkan. Kalau memang keuangan kita masih terbatas, gitu. Jadi nanti perekonomian keluarga atau perekonomian pribadi akan terganggu, gitu. Tidak bagus. Itu intinya kan seperti itu ya. Menurut pendapat Ibu ya. Kalau cara mengatasinya, Ibu? Cara mengatasinya ya kita membeli hal-hal yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Contoh nih, sepatu kita masih ada yang benar, masih bisa dipakai. Terus kita jangan dulu membeli yang memang tidak dibutuhkan gitu. Kalau memang keuangan kita pas-pasan, terbatas. Jadi jangan memaksakan, intinya gitu. Ya. Cukup? Yes, cukup. Terima kasih, Ibu. Apakah orang di sekitarmu sudah terpengaruh oleh gaya hidup konsumerisme? Ya, orang-orang di sekitar, terutama generasi milenial dan Gen Z, sudah terpengaruh oleh gaya hidup konsumerisme karena dipicu oleh media sosial, influencer, dan tren kekinian melalui fenomena FOMO, yaitu Fear of Missing Out. Baik, terima kasih Kak Tiara. Sama-sama. Negatif dari konsumerisme dan bagaimana cara mengatasinya?
Dampak negatif konsumerisme adalah yang ke-1, kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, hutang, materialisme, kehilangan nilai-nilai, dan stres, kecemasan, ketergantungan, pemborosan sumber daya. Dan cara mengatasinya yaitu mengembangkan kesadaran, mengatur keuangan, dan mencari kebahagiaan dalam hal yang lain, dan mengembangkan nilai-nilai, mengurangi konsumsi, membuat daftar belanja, dan menghindari promosi, dan mengembangkan hobi, dan mengedukasikan diri. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana pendapatmu tentang konsumerisme? Baik, pendapat saya tentang konsumerisme sangat bervariasi. Banyak kritik yang menyoroti dampak yang merusak lingkungan, menciptakan keseimbangan sosial, mengganggu keuangan pribadi, dan mendorong perilaku boros demi gengsi dan cerita diri yang merupakan bentuk budaya modern. Demikian berita hari ini. Saya Abdillah Julianti dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di breaking news selanjutnya.